di sapi, di kamar mandi, di apa semua. Manunggaling kawula Gusti. Makanya ada Kiai Slamet. Kenapa? Iya, karena kebunnya di dalam kebun itu ada Allah. Penyimpangan mereka sampai kepada batas apa? Mengatakan bahwasanya Fir'aun itu orang yang muslim sejati, Fir'aun itu mukmin sejati. Ketika mengatakan an-rabbukumul a'la, ini keyakinan orang wahdatul wujud. Betul Fir'aun mengatakan an-rabbukum karena di dalam diri Fir'aun ada zat Allah Subhanahu wa taala. Iblis akan masuk surga. Iblis paling beriman, Fir'aun paling beriman. Ini sebab akibat dari keyakinan yang salah itu tadi. Karena makanya kita sedikit bahas ini. Di antaranya tadi orang-orang yang menyimpang dalam pemahaman asma wa sifat ini adalah diantaranya kelompok atau sekte Jahmiyah. Sekte Jahmiyah ini mereka adalah aliran yang sesat dan dikafirkan oleh para ulama. Sekte ini muncul pada akhir kekuasaan Bani Umayyah. Ini sekte ini disebut Jahmiyah karena berasal dari nama tokoh pendirinya, yaitu Abu Mahraz Jahm bin Safwan At-Tirmidzi, wafat 128 Hijriah. Ini di akhir-akhir kerajaan Umayyah. Umayyah tumbang sekitar tahun 160 Hijriah. Masa-masa tabi'in, iya kan, masih dalam masa tabi'in. Dia adalah murid Ja'ad ibn Dirham, seorang zindiq. Tahu zindiq? Munafik yang pertama kali mengadakan dan mencetuskan bid'ah tentang permasalahan khalqul Quran, yaitu Al-Quran itu adalah makhluk. Ini cikal bakalnya. Tapi lebih hebat lagi fitnah ini terjadi ketika zamannya Ma'mun di kerajaan Abbasiyah, karena kebetulan penasehat keagamaannya Ma'mun itu adalah orang ini yang berkeyakinan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, orang Jahmiyah. Di antara keyakinan mereka adalah pertama, mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk, barang ciptaan. Mereka berpendapat bahwa iman itu hanya ada sekedar mengenal Allah tok. Yang penting kamu kenal sama Allah, cukup masuk surga. Mereka meyakini bahwa surga dan neraka itu fana, akan binasa. Jadi nggak ada kekekalan. Ya kan, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, itu enggak ada. Ulaika hum syarrul bariyah, nanti enggak bakal jadi syar semua karena bakal enggak tahu kemana, karena surga dan neraka mereka katakan fana. Berarti mungkin ini akan kembalinya larinya kepada keyakinan Buddha, reinkarnasi. Jadi manusia itu ketika mati jasadnya aja yang mati, tapi ruhnya itu akan keluar lagi nanti dalam bentuk sosok yang lain, daur ulang, jadi gitu loh. Ruh itu terus berdaur ulang, cuma modelnya aja. Ya kan? Jadi yang di sini semua ini nanti mati semua, tapi ruhnya masih ada, cuma nanti dikirim lagi, masuk lagi ke proses lagi, orang baru lagi. Larinya ke situ nanti balik lagi, meninggal lagi, keluar lagi dari baru lagi. Jadi nggak ada habisnya, nggak ada habisnya. Special edition, Pak. Special limited, ya kan. Iya. Jadi rohnya terbatas diciptakannya itu karena muter-muter sih. Mereka mengatakan bahwasanya Allah berada di mana-mana. Mereka berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kehendak dan kemampuan. Mereka hanya serba dipaksa. Zina, yuk saya dipaksa. Emang takdirnya apa? Sini. Takdirnya lokalisasi. Takdirnya mabuk. Seperti orang di zaman Umar bin Khattab ini, ya kan? Yang mengatakan ketika mau dicambuk sedang dia mabuk kepada Umar, ya Umar, kenapa kamu cambuk saya? Kan Allah sudah menakdirkan saya untuk memaaf. Ini saya mabuk, takdir Allah yang diajak ngomong Umar. Ya enak kan jawabnya. Ya Allah juga sudah nakdirkan saya nyambuk kamu 80 kan kali. Ya itu. Salah takdir. Kamu ngomong minum mabuknya kamu takdir. Nah, nyambuknya saya, hukumnya saya untuk menegakkan kebenaran ini juga takdir Allah. Berpendapat seperti pendapat Murji'ah bahwa iman itu hanya sekedar pengetahuan saja. Si penting hati ini, Mas.
Ada banyak tersebar kan dalam Banyak masyarakat. banyak di Indonesia banyak itu. Banyak. Yang penting hatinya wis. Apik wis cukup, nggak usah sholat, nggak puasa, ada apa semua. Dan ukurannya kepada sebatas perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Ini kan? Tuh jilbab zina, tersatu dalam perbuatan zina misalnya, atau melakukan kesalahan. Udah. Ya kan? Nggak usah pakai jilbab aja. Lah manusianya salah, syariatnya enggak salah. Lah kemarin kayak orang-orang koruptor, ada apa yang model yang perempuan-perempuan koruptor yang pada ketangkep, ada apa yang sekarang lagi ya kan? Apa nunun pakai jilbab? Kan enggak kan? Giliran mau dihukum KPA nggak pakai jilbab ya kan? Karena malu nutupin. Ya kan, ketemu wartawan dapat cetak ini jilbab. Iya kan, nutupin auratnya pas di sidang toh ada masalah. Nanti kalau dibubar buka lagi. Apakah itu bisa diukur hukum sebuah agama dengan perilaku manusianya yang salah? Kan enggak. Seperti kayak poligami ya kan, ditanya kenapa poligami? Enggak adil Pak. Kami dari hak asasi dan kami dari badan ya kan penyelamatan anak-anak atau ini ada apa semua. Sekarang kami sudah menghadapi kasus. Kenapa? Seorang bapak atau seorang laki yang punya istri 4 tapi ternyata istri yang keempatnya dibolimi, nggak dapat warisan, nggak dapat hak ini, nggak dapat hak itu, bapaknya udah meninggal padahal sudah ada wasiat. Nah ayo, kan sudah ada wasiat, kok bisanya nggak dapat? Berarti ada yang nakal. Tidak, jangan syariat Islam ya. Kalau begitu poligami udah ya, nggak pas ini ya kan? Kenapa? Karena kesalahan person pribadi manusianya. Nggak mungkin Allah akan menurunkan sebuah syariat yang istilahnya apa? Merugikan. Yang kemudian diantaranya Al-Mu'tazilah. Ya kan, kelompok kedua adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah ini mereka ini adalah pengikut Wasil bin Atha. Mu'tazilah pengikut Wasil bin Atha, wafat tahun 131 Hijriah. Dan mayoritas aliran-aliran sesat itu keluarnya semua dari Persia. Aliran-aliran nyeleneh itu pencetus-pencetusnya mayoritas adalah orang-orang daerah Persia, Iran. Persia itu Iran. Kenapa? Karena Persia itu adalah, kita tahu dulu di zaman Rasulullah itu ada 2 negara adidaya, Romawi dan Persia. Yang keduanya ini nggak pernah akur. Seperti zaman sekarang ini ya kan, ketika dulu ada Soviet dan Amerika. Nah ketika sekarang Amerika sendirian, wah gagah berani udah menang-menangi karena udah nggak ada saingan. Seperti itu. Mereka ini selalu perang. Cuma kalau dulu ketika ada Soviet dan Amerika terkenal dengan perang dingin. Ini nggak pernah akur. Gantian ini menang, ini kalah, ini menang, terus itu gebuk-gebukan. Dan mereka masing-masing memiliki kebudayaan, adat, teknologi yang mereka miliki ini gitu. Jadi orang Persia sendiri adalah orang-orang yang sudah memiliki peradaban yang tinggi juga. Tapi permasalahannya mereka adalah orang-orang yang memiliki keyakinan yang benar-benar nyeleneh karena orang-orang penyembah api. Ya kan? Terang dan cahaya. Jadi terang itu adalah sebagai bukti, atau cahaya itu sebagai bukti kebaikan dan pencipta segala kebaikan, dan gelap itu adalah pencipta dari kejelekan. Seperti itu. Tapi ini keyakinan mereka yang sesat. Dan ketika Rasulullah SAW berdoa untuk menumbangkan kerajaan Persia habis, tidak tersisa sedikit pun, dan kata Rasulullah tidak akan lagi manusia itu pernah atau akan mendengar yang namanya Kisra. Iya kan, iya, gara-gara utusan Rasulullah yang dibunuh kan oleh Kisra ketika itu, sobek-sobek. Kemudian Rasulullah mendengar, ya kan, Rasulullah berjanji untuk menghancurkan Persia
dan kekuatannya, ya kan, sampai orang tidak akan pernah lagi kenal nama Kisra sampai sekarang ini. Pernah ada Kisra Dari zaman Umar dari zaman Umar. Kalau Romawi memang Rasulullah tidak menyebutkan akan dihabisin sampai habis, sampai nanti datangnya hari kiamat, ya kan. Kekuatan Romawi, kaisar itu ya masih ada sampai sekarang, ya kayak itu. Misalnya adalah orang-orang Eropa sekarang seperti itu, habis. Nah, mereka banyak menyimpan rasa dengki, hasad kepada Islam karena kekuatannya habis, lebur, hancur. Dan bahkan dua anak putri kaisar itu kan Kisra, maaf, kan diislamkan dan dinikahi oleh Hasan dan Husain. Makanya kan orang-orang Iran sekarang kan ngakunya apa, ya kan, kami ini Khal itu keluarga ibu, ya kan, keluarga Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Karena memang Hasan dan Husain menikah dengan putri-putri Kisra. Nah, ini keyakinan ini diusung oleh Wasil bin Atha yang wafat 130 Hijriah dan Amr bin Ubaid. Ya kan, Amr bin Ubaid wafat 144 Hijriah. Dikatakan Mu'tazilah karena mereka mengeluarkan diri atau i'tizal dari kelompok kajian Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang wafat tahun 110 Hijriah. Sesudah dia menyalahi beliau dalam masalah pelaku dosa besar. Titik penyimpangannya pertama itu sedikit dalam penyimpangan, dalam pemahaman masalah hukum terhadap pelaku dosa besar. Wasil berpendapat pelaku dosa besar berada pada fil manzilati baina al manzilatain, tidak mukmin, tidak juga kafir. Jadi orang melakukan dosa besar itu nggak mukmin, juga nggak kafir, ngambang jadi itu. Seperti itu. Atau dikatakan Mu'tazilah karena mereka mengisolir diri dari pandangan sebagian besar umat Islam ketika itu, jadi nyeleneh sendiri. Makanya kata Rasulullah, ya kan, yang pingin terkenal nyeleneh. Iya kan. Nah, ini prinsipnya para bintang Hollywood kan seperti itu. Kalau sudah mulai pada reda itu, udah nggak, dirinya tidak, mulai nggak laku lagi, mulai tidak ini, nyeleneh. Buat sensasi, biar naik lagi namanya. Ini prinsip mereka. Iya.